Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sunnah dalam sholat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca suratul Fatihah. Dan Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca suratul Fatihah. Dan semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Dan ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang. Dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat atau surat Kaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surat Kaf sampai ayat ke-10, lalu dilanjutkan rukuk dan seterusnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah SAW membaca surat Kaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surat Kaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, di mana semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik itu pahala, dosa, dan amal-amal yang lainnya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya akan ada hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisap semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk ke dalam surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Dari Ammar bin Haris, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam Quran surat At-Takwir ini juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat, seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan alam semesta ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi goncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta menjadi gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakannya semasa hidup di dunia. Lalu apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Keutamaannya adalah insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kehusyuan dalam sholat, bahwasannya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.